Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan kelancaran di setiap langkahnya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah pantai yang cukup unik, Pantai Pandansari. Pantai ini terletak persis di sebelah jeti Batubara, tempat kapal-kapal besar bersandar untuk memuat hasil tambangnya. Menariknya, antara wisata dan batubara di sini punya hubungan yang saling keterkaitan. Kalau bukan karena adanya jalan hauling batubara ini, mungkin akses menuju pantai bakal jauh lebih sulit. Sebuah contoh nyata kalau kadang dua hal yang terlihat berbeda ternyata bisa saling bergantung satu sama lain. Seperti apa keindahan Pantai Pandansari di balik hiruk-pikuk aktivitas batubara ini? Yuk tonton sampai habis dan nikmati perjalanan kali ini bareng Eksplorasi Archipelago. Kali ini jalan masuk yang kita pilih agak berbeda dari biasanya. Kita akan lewat akses perkebunan sawit. Jalurnya masih alami, dikelilingi pepohonan tinggi dan suasana khas pedesaan. Nah, di ujung kebun sawit ini nanti kita bakal ketemu juga sama jalan hauling batubara. Sebenarnya bisa aja langsung lewat jalan hauling itu karena lebih lebar dan keras permukaannya. Tapi biar seru, kali ini kita coba dua-duanya. Sekalian lihat perbedaan kondisi jalannya. Yang satu lewat area kebun dengan nuansa alami dan tenang, sementara yang satu lagi penuh dengan aktivitas tambang dan kendaraan besar yang lalu lalang. Dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama mengarah ke satu tujuan, Pantai Pandansari. Yuk lanjut teruskan perjalanannya, kita lihat seperti apa tantangan dan keindahan di sepanjang rute ini. Ada yang tahu nggak kebun sawit yang kita lewat ini miliknya siapa? Perusahaan apa sih? Kok nggak keren ya jalannya ya? Atau mungkin ada di antara kalian yang udah pernah jalan-jalan ke Pantai Pandansari lewat jalur ini juga? Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar ya. By the way, katanya di jalan menuju pantai ini juga ada spot casting dan mancing loh, baik di danauan kecil maupun di pinggir jalan sawitan. Ada yang pernah mancing di sini juga nggak? Coba tulis di kolom komentar. Ikan apa yang paling sering kalian dapat di sini? Menarik banget kan? Jalan menuju pantai aja udah punya banyak cerita. Yuk lanjut terus perjalanannya. Sebentar lagi kita bakal lihat seperti apa suasana Pantai Pandansari yang letaknya persis di sebelah jeti batubara itu.
Sekarang kita dialihkan ke jalan Hauling Batubara. Kondisi jalannya jauh lebih enak, lebih stabil, lebih keras, dan pastinya lebih nyaman buat dilalui. Syukurnya kali ini nggak ada aktivitas truk batubara yang mondar-mandir, jadi perjalanan bisa lebih santai dan aman. Tapi ternyata kita malah dihadang segerombolan kera ekor panjang. Kayaknya mirip banget sama yang kita temuin waktu eksplorasi di Pulau Kembang kemarin ya. Udah pada nonton belum tuh videonya? Buat yang belum, silakan klik link di pojok kanan atas atau bisa juga cari langsung di daftar video kita ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan dukung terus perjalanan kita sejauh ini. Tetaplah menjelajah karena setiap perjalanan punya cerita. Hehe, belum closing, belum, sabar. Buat teman-teman yang pengen main ke Pantai Pandansari, monggo silakan aja. Aksesnya terbuka untuk umum kok. Tinggal ketik aja di Google Maps Pantai Pandansari. Rutenya udah bener, cuma mungkin titik pantainya agak geser sedikit. Entah karena ada pelebaran jeti atau mungkin ada yang salah naruh pin lokasi aja. Tapi tenang, posisi terbaru udah saya update langsung di Google Maps. Jadi kalian bisa ikuti titik yang sesuai dengan lokasi seperti di video ini. Nah, kalau tadi kita dihadang sama gerombolan monyet, sekarang malah dihadang sama Godzilla. Waduh, ini tempat syuting film Hollywood apa gimana sih? Serius, bentuknya unik banget. Kayak ada siluet raksasa di tengah jalan. Engger. Nah, di kanan kiri jalan yang kita lewati ini sebenarnya banyak banget spot mancing loh. Tapi nanti aja ya, pas perjalanan balik kita shoot bagian situ. Biar sekalian kita fokus dulu ngambil footage lengkap kondisi jalan menuju pantainya. Biar lengkap nih ceritanya dari awal sampai akhir. Oh iya, buat teman-teman yang pengen kesini, jaraknya dari gerbang kilometer 6 Banjarmasin kurang lebih sekitar 135,3 kilometer. Lumayan juga ya perjalanannya, tapi seru kok. Apalagi kalau sambil menikmati pemandangan sawit dan jalur hauling yang tenang kayak gini. Dan jangan lupa kalau kesini bawa peralatan mancing ya. Mau pakai spinning, BC, ataupun tegek, semua bisa disesuaikan. Siapa tahu pas pulang nanti bisa dapat bonus strike di spot-spot sepanjang jalan ini. Nih, kita spill dulu nih spot casting atau mancingnya yang ada deket pantai, biar makin penasaran. Tuh, lihat, cakep banget kan spotnya. Airnya tenang, luas, dan kelihatan banget potensinya.
Ini sih sudah masuk kategori kawasan ikan predator tuh. Buat para penghobi mancing pasti udah gatel pengen lempar umpan di sini. Hai. Dan akhirnya selamat datang di Pantai Pandansari. Pantai yang dulunya sempat eksis banget sebagai tempat wisata warga sekitar. Lokasinya unik karena bersebelahan langsung dengan jeti batubara milik salah satu perusahaan pertambangan besar. Antara wisata dan industri berdampingan dalam satu garis pantai yang sama. Pemandangan yang jarang banget kita temuin di pantai lain. Nah, kalau ngomongin fasilitas, jangan ditanyakan lagi. Untuk kamar mandi, WC, musola, gazebo, kantin, sampai kolam renang, semuanya nihil alias belum tersedia. Jadi kalau mau kesini siapkan logistik dan perlengkapan sendiri ya. Terutama buat yang mau lama-lama mancing atau sekedar santai di tepi pantai. Nah, ternyata posisi Pantai Pandansari ini memang cukup unik teman-teman. Kalau diperhatiin, pantai ini diapit oleh dua jeti batu bara sekaligus. Tapi yang di sebelah sana kayaknya jetinya udah nggak berfungsi lagi deh. Karena yang tersisa cuma tiang-tiang pondasi utama jembatannya aja. Dan area stockpile-nya pun udah kosong. Tinggal kenangan masa aktif tambang nih. Dan kalian sadar nggak sih? Meskipun Pantai Pandansari diapit dua jeti batubara sekaligus, pantainya ini justru lebih bersih dari sampah plastik dibandingkan Pantai Joras yang juga pernah kita eksplor dulu. Padahal posisinya juga dekat dengan jeti batubara. Salut sih. Apa yang ngebedain ya? Kok bisa bersih yang di sini ketimbang yang di Joras? Ada yang tahu nggak? Coba tolong komen di bawah ya. Ada yang udah nonton belum videonya itu? Nah, jangan-jangan kalian belum nonton video explore 4 pantai itu ya? Hayo ngaku. Kalau belum, gaslah nonton. Videonya ada di playlist kok. Atau bisa juga klik link yang saya taruh di deskripsi nanti ya. Dari atas drone kelihatan banget pemandangannya teman-teman. Garis pantainya memanjang indah dan di kejauhan tampak jelas jajaran jeti batubara yang berdiri gagah di sepanjang pesisir. Sebuah pemandangan yang cukup kontras antara keindahan alam laut dan aktivitas industri berat yang saling berdampingan. Kalau kita perhatiin dari udara, jeti-jeti itu seolah jadi pembatas alami antara area laut yang tenang dan perairan yang lebih dalam tempat kapal-kapal besar bersandar. Dan dari ketinggian juga kelihatan bagaimana akses jalannya membelah kawasan sawit dan jalur hauling, menghubungkan area daratan dengan garis pantai di ujung sana. Sebuah perpaduan antara alam, industri, dan kehidupan lokal yang semuanya punya peran masing-masing. Kadang kita nggak nyangka, di balik hiruk-pikuk dunia tambang, ada pantai sederhana seperti Pandansari ini yang masih bisa kita nikmati keasriannya. Kalem, sunyi, dan punya daya tarik tersendiri buat siapa aja yang suka eksplor tempat-tempat baru.
Seperti janji saya di awal video tadi, nih sekarang saya tunjukin spot-spot buat casting atau mancing di sekitar sini. Lihat deh, airnya tenang, banyak tanda-tanda ikan juga, gelembung, riakan kecil. Wah, ini sih area potensi banget buat para angler. Insya Allah next trip nanti kita bakal balik lagi ke sini buat khusus mancing. Ada yang mau ikut? Coba tulis di kolom komentar ya, biar rame-rame sekalian explore bareng. Nah, sekarang kita ngambil jalan yang berbeda dari waktu kita masuk tadi. Tujuannya biar teman-teman bisa lihat perbandingan rutenya. Jadi kalau nanti mau nyusul ke Pantai Pandansari, bisa pilih sendiri mau lewat jalur yang mana, lewat perkebunan sawit atau langsung lewat Jalan Hauling Batubara. Yang satunya adem dan alami, yang satunya lagi lebih mulus dan cepat. Tinggal disesuaikan aja sama gaya perjalanan kalian. Jadi itulah hasil eksplorasi kita hari ini di Pantai Pandansari. Sebuah pantai yang mungkin gak sepopuler destinasi wisata lain, tapi punya keunikan dan cerita tersendiri. Dari perjalanan lewat perkebunan sawit sampai melintas di Jalan Hauling Batubara, kita bisa lihat bagaimana alam dan industri ternyata bisa loh berdampingan, saling terhubung dan saling bergantung. Tanpa jalan hauling ini, mungkin akses ke pantai bakal jauh lebih sulit. Meski diapit 2 jeti batu bara, pantai ini tetap punya sisi tenang dan bersih, bahkan lebih bersih dari beberapa pantai lain yang udah pernah kita kunjungi sebelumnya. Dan yang bikin makin menarik, ternyata banyak juga spot mancing potensial di sekitar sini. Next, mungkin kita bakal balik lagi ke Pandansari khusus buat explore spot casting. Siapa tahu bisa trek bareng, iya kan? Oke teman-teman, segitu dulu eksplorasi kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe biar channel Eksplorasi Archipelago makin semangat buat terus jalan dan berbagi cerita seru di setiap sudut Nusantara. Bantu juga promosiin video ini dengan klik tombol hype ya. Dan buat yang mau dukung perjalanan kami, bisa klik juga tombol thanks di bawah. Terima kasih banyak buat supportnya. Dan seperti biasa, video baru akan tayang setiap Rabu dan Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru ya. Dan seperti biasa, tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.